Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal muharrama awalas sinina wasyuhur. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul ghafur. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi akhrajan nasa minadh dhulumati ilan nur. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra, ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Sanjungan puji beserta syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur. Alhamdulillah wa syukurillah atas kudrat, iradah dan inayahnya saya dan saudara dan hadirin sekalian bisa bertatap muka, bertemu pandang, bisa bermuajah di hadratil mubarakah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini sama-sama melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, hadir majelis taklim ini mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai amal soleh, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan kelak nanti kalau kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat teriring salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada revolusi Islam sedunia, Habib tertinggi, pemimpin sejati anti korupsi, idola sepanjang zaman, alladzi akhrajan nasa minadh dhulumati ilan nur, ani habibi wa habibana wa nabiyullah, nabi besar Muhammad, kepada keluarga dan para sahabatnya, para tabi'in wa tabi'at. Besar harapan kita mudah-mudahan tergolong sebagai umatnya yang mendapatkan syafa'atul umma nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, malam Selasa ya, di minggu kedua, tak terasa kita sudah memasuki di hari-hari terakhir ya, di bulan Zulhijjah. Kita berada di penghujung tahun menurut perhitungan tahun Hijriah. Ini menunjukkan bahwa kita di dunia ini begitu betah ya, gak terasa sekarang udah malam Selasa, malam Senin lagi, gak terasa ya, udah minggu kedua malam Senin lagi, dan kita sudah mau meninggalkan tahun 1439 Hijriah. Berarti kita sebentar lagi akan menyongsong tahun baru Islam 1440 Hijriah. Ya, sebelum saya lebih lanjut ke materi hari ini, tentunya tahun baru ini disikapinya memang kita tidak luar biasa. Artinya ketika memasuki tahun baru Masehi, setiap manusia, setiap orang tak memandang posisi dan kedudukan, agama dan sebagainya, baik itu si kaya, si miskin, pejabat atau merakyat, muslim non muslim, pasti berbondong-bondong ingin memeriahkan, meramaikan tahun baru Masehi. Tapi terkadang ya, kita bukan istilahnya merasa kecil gitu, kecil hati ketika tahun baru Islam. Kadang-kadang
kita pun sendiri gak nyadar, bahkan gak tahu gitu ya. Kapan tuh ujung-ujung udah tanggal 1 Muharram gitu kan. Tapi ketika tahun baru Masehi dari mulai tanggal 20 Desember udah persiapan nih mau tahun baruan gitu kan. Yang terpenting bagi kita umat Islam ya, tentunya selain kita tahu tahun barunya, kan kita juga harus tahu hal-hal yang lebih elementer ya. Misalkan ketika anak-anak didik ya, ataupun katakanlah ibu-ibu majelis taklim, ketika saya menyampaikan hal yang berhubungan dengan tahun Hijriah, ketika saya tanya, coba sebutkan nama-nama bulan di tahun Hijriah. Kadang-kadang kan jangankan anak-anak ya, orang tua juga kadang keder ya Pak. Apa namanya, urutannya apa dulu gitu kan, bulan apa di tahun baru ini, bulan pertamanya, kadang-kadang seperti itu. Tapi mudah-mudahan kita mah karena rajin hadir di majelis taklim ya, kemudian kita udah pendidikan dari sejak kecil, kita tahu bahwa Muharram adalah merupakan bulan pertama dan merupakan tahun baru umat Islam. Masih ini kan Pak, bulan-bulannya masih hafal? Bulan Muharram, terus bulan setelah Muharram apa Pak? Bulan Safar. Kemudian itu kan kalau bulan tahun Masehi Januari, Februari, Maret. Ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, terus Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir, terus Jumadil Ula atau Jumadil Awal boleh, terus Jumadil Tsani atau Jumadil Akhir, terus bulan Rajab, terus Sya'ban, terus Ramadan. Terus Ramadan apa? Lebaran, bulan Syawal, terus Zulqa'dah, terus Zulhijjah. Kadang-kadang kita mikir dulu ya Pak. Kalau bulan tahun Masehi mah enggak usah mikir. Januari, Februari, Maret, apalagi yang suka gajian tiap bulan udah hafal. Itu secara sekilas itu kadang-kadang masalah sepele ya, timbang yang begituan gitu kan. Padahal itu hal yang prinsipil, hal yang mendasar gitu ya bagi kita, apalagi sebagai umat muslim, terutama anak-anak gitu kan. Kadang-kadang ditanya, "Nah, sekarang tanggal berapa?" Bulan di tahun Masehi, ya boro-boro anak-anak kita juga gak tahu ya. Sekarang aja tanggal berapa Juriza? Berapa ya? Tahu-tahu kita di kalender kan tanggal 1 Muharram itu hari Selasa ya. Berarti besok adalah hari terakhir di bulan Zulhijjah. Insyaallah ya, 1 Muharram jatuh pada hari Selasa ya Pak, 1440 Hijriah. Mudah-mudahan kita bisa lebih istiqomah ya Pak, terutama istiqomah dalam ibadah. Kan Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an, "Fastaqim kama umirta." Istiqomah Pak yang susah ya. Artinya kalau istiqomah itu adalah mudawamah, yang rutin gitu Pak. Seperti baca Al-Qur'an aja ya, yang diperintahkan itu kan kita gak usah banyak-banyak. Semalaman dimaju, 3 bulan libur. Bukan seperti itu. Amal itu adalah sedikit tapi dawam, rutin. Karena hadis Nabi mengatakan, "Abdul amal adwamuha wa in qalla." Yang disebut paling utama amal adalah yang rutin ya, yang terus-menerus itu kan, walaupun hanya sedikit. Apalagi yang banyak terus-menerus. Ini idealnya ya adalah yang mudawamah. Baik jamaah sekalian, kita akan lanjut kajian kita, yaitu sekarang adalah materi ataupun bab yang paling mendasar juga, yang menjadi bekal kita hidup adalah babun fit taqwa. Itu menjelaskan tentang takwa. Kalau kata ini Pak asing enggak? Enggak asing kan? Kalau minggu kemarin saya membahas tentang muraqabah, kadang mikir dulu. Kenapa? Karena jarang disebut-sebut muraqabah. Tapi kalau masalah takwa, setidaknya ketika kita melaksanakan sholat Jumat, khatib terus-terusan menyampaikan ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini artinya bahwa kata ini sudah tidak asing dan kita mungkin sudah paham
secara definisi ya, gak usah dibahas juga. Ya takwa udah tahu, ya kan? Karena dalam sholat Jumat seorang khatib menyampaikan wasiat takwa itu menjadi rukun dalam khutbah. Ketika seorang khatib tidak berwasiat takwa, maka khutbahnya tidak syah. Saking pentingnya wasiat takwa. Ya, makanya materi ini adalah hal yang sangat penting, sangat urgent bagi kita. Bukan hanya tahu definisi ya Pak, yang sangat penting adalah apa? Pengamalan, realisasinya apa takwa itu, bukan hanya definisi. Baik, saya menyampaikan tadi di awal ya di mukadimah tentang dari Al-Qur'an. Banyak dalam Al-Qur'an yang menyampaikan tentang perintah seruan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang telah saya sampaikan tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, ittaqullah. Ittaqu di sana jelas merupakan segat fil amar, kata kerja ataupun perintah. Kita harus bertakwa. Kepada siapa kita bertakwa? Kepada Allah. Ittaqullah haqqa tuqatih. Takwa yang bukan main-main, tapi takwa yang sungguh-sungguhnya. Kesananya dilanjutkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita besar harapan kita tidak dulu dimatikan ya Pak, enggak dulu dimatiin gitu, wala tamutunna. Kita jangan dulu mati deh, kecuali kita berada dalam keadaan Islam, iman dan Islam dibawa sampai mati, bukan sampai rumah. Sekarang kita misalkan lagi pengajian, iman Islam paham, ngerti, iman kalau iman, Islam pun paham, udah ke rumah aja. Setelah itu kita meninggal dari bawah. Jadi iman Islam itu harus dibawa sampai mati ya. Kemudian ada lagi perintah tentang takwa, fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah mastata'tum, sekemampuan kita. Apa yang kita mampu, apa yang kita bisa lakukan. Nanti jelaskan apa itu takwa, contohnya takwa banyak. Ini adalah merupakan salah satu perintah kita untuk bertakwa dalam Al-Qur'an. Kemudian ada lagi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah. Ini adalah sebuah sebuah perintah dari Allah, kemudian ada imbalan ya. Kan kalau manusia itu kerja pasti pengen imbalan. Kalau belum jelas imbalannya ya gak akan mau kerja, bener Pak? Kita ngelamar kerja, ya tahu upahnya seberapa bagaimana, baru kita oke, bener gak? Seperti itu kan kalau manusia itu hitung-hitungan. Kalau misalkan nggak sesuai dengan hati kita, ya udah kita nggak nerima pekerjaan itu. Begitupun kadang-kadang kita suka hitung-hitungan kepada Allah. Ketika misalkan sebentar lagi bulan Muharram ada anjuran puasa Asyura kan, pasti ingin tahu gitu kan apa padilahnya. Nah begitupun dengan takwa. Ngapain sih takwa? Apa jaminannya? Apa imbalannya? Kata Allah, wa may yattaqillah, wa man barang siapa. Man di sana itu umum, isim mausul, wa man. Mau laki-laki, man, mau perempuan, man, mau muda, mau tua, pokoknya man. Barang siapa. Tentunya man di situ orang muslim. Yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, di sana ada jawabnya, yaj'al lahu makhraja. Allah akan membukakan makhraja, solusi ataupun jalan keluar. Ketika kita mendapatkan kesulitan hidup, ada jalan keluarnya. Kita sulit mendapatkan rezeki, tahu-tahu kita punya rezeki dari mana? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Akan mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak kita sangka-sangka, dari jalan yang kita duga-duga. Ya kalau hitungan manusia, kita hari ini mungkin dari mana masih bisa hidup, masih bisa membiayai anak-anak kita, padahal penghasilan cuma segininya.
Itulah janji Allah, ketika kita bertakwa, kita akan diberikan jalan keluar, kemudian akan dikasih rezeki dalam keadaan yang tidak disangka, duga-duga. Lagi gak ada makanan, ada tetangga yang ngasih. Padahal kita gak mimpi apa-apa ya, gak mimpi makan roti kagak, ujung-ujung ada yang ngasih makanan dan sebagainya. Itu adalah hal yang sederhana, contoh bahwa betapa Allah memberikan sebuah jaminan ataupun keutamaan bagi orang yang bertakwa, akan memberikan solusi ataupun jalan keluar dan mendapatkan rezeki dalam keadaan yang tidak disangka-sangka atau duga-duga. Banyak ayat yang lain mengenai perintah untuk takwa ya. Nah, kemudian karena ini merupakan kitab Riyadhus Shalihin, di sini muatnya Al-Qur'an dan hadis ya. Ketika Al-Qur'an sudah jelas membeberkan, memaparkan ini takwa itu adalah imtisalu amrillah wastinabu nawahihi. Takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah, menjalankan perintahnya ya. Saya ingin mengupas sebuah hadis ya. An Abi Umamah Sudai bin Azlan Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu fi hijjatil wada. Dari Abi Umamah Sudai bin Azlan Al-Bahili, beliau mendengar dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengarnya dari percakapan atau dari perkataan apa? Mendengarnya dari yakhtubu fi hijjatil wada. Rasulullah pernah menyampaikan dalam sebuah khutbah ya, khutbahnya itu di ketika haji wada. Apa haji wada, Pak? Haji perpisahan. Ini artinya bahwa Nabi itu pada bulan haji itu, pada kesempatan haji itu merupakan haji yang terakhir. Kenapa terakhir? Karena pas setelah itu haji yang berikutnya Nabi tidak bisa melaksanakan karena beliau sudah wafat ya. Makanya disebut haji wada, haji perpisahan. Dalam kesempatan itu Rasulullah SAW khutbah ya, memberikan pesan amanat pada jamaah. Faqala, kata Rasul, ittaqullah. Pesan Nabi yang pertama adalah ittaqullah. Ternyata yang disampaikan Rasul ketika khutbahnya adalah ittaqullah, takwa kepada Allah. Yang kedua, wasallu khamsakum. Salu apa artinya? Bersolatlah. Solat khamsakum artinya solat 5 waktu. Yang ketiga, wasumu syahrakum. Berpuasalah di bulan syahrakum. Di situ apa? Bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, wa'adu zakat amwalikum. Kita mengeluarkan zakat, yang mengeluarkan sebagian harta untuk zakat. Kemudian yang kelima, wa'ati'u umara'akum. Perintah untuk taat patuh kepada para pemimpin. Kata Rasul, kalau kita yang 5 itu bisa melaksanakan, tadkhulu jannata rabbikum. Dipersilahkan tadkhulu, masuklah jannata rabbikum, masuk ke surganya Allah. Paham ya, Pak? Secara garis besar. Jelas Nabi ketika khutbah ketika haji perpisahan atau haji wada, pesan yang pertama adalah ittaqullah. Kenapa sih itu merupakan penting sekali? Kita harus bertakwa ya. Karena takwa itu kalau secara definisi, secara bahasa ya, takwa itu diambil dari kata waqo yaqi wiqayatan ya. Kalau menurut bahasa ilmu nahwu, dalam ilmu sharaf, waqo yaqi wiqayatan artinya apa? Menjaga, menutupi apa? Menutupi sesuatu dari bahaya. Itu kalau secara bahasa. Kemudian kalau Imam Al-Ghazali mendefinisikan takwa itu adalah takut kepada siapa? Kepada Allah. Takut itu bukan takut seperti mental kucing. Tahu kan kucing, Pak? Kalau kucing di dapur gitu ya, ketika ada pepes ikan, orang yang lagi punya rumahnya lagi depan pepes ikan,
Apakah kucing berani mengambil ikan tersebut? Enggak ya. Kenapa? Takut sama yang punya pepes ikan tersebut. Taruhlah yang punya pepes ikan itu meleng, dia misalkan pergi, apa yang bukan kucing? Pepes ikan itu habis diambil atau dimakan kucing. Karena takutnya hanya sama yang punya pepes ikan tersebut. Nah, kalau kita terkadang takutnya enggak sama Allah. Ya. Kenapa rajin ke taklim? Malu sama Pak Ustadz, disuruh-suruh pengumuman tiap pada maghrib, jamaah sekalian dipersilahkan karena jadwal seperti biasa. Malu aja kalau enggak enak sama Pak Ustadz, enggak enak sama Pak RT, Pak RW, enggak enak sama tetangga, enggak enak. Bukan takut karena kepada Allah. Ya karena tujuan kita masih ya, karena tingkatan keimanan itu kan beda ya, maksudnya ada tahapan-tahapannya. Ya mendingan kita takut atau malu sama manusia dulu ya, baru kita mungkin bisa kepada Allah. Kita berani melakukan sesuatu ataupun beribadah karena mungkin takutnya belum pada Allah. Ya mungkin karena kita gak enak, mungkin karena kita malu. Ya, padahal orang yang bertakwa adalah orang yang punya rasa takut kepada Allah. Subuh kadang kesiangan ya Pak, kadang-kadang tahajudnya kemalaman kan, bangun jam 2 malam ngapain? Nonton bola. Kadang-kadang subuh kesiangan, kadang-kadang seperti itu. Ya, karena kita mungkin ibadahnya kadang-kadang karena tuntutan manusiawi gitu kan, tapi karena kurang rasa takut kepada Allah. Yang kedua, Imam Ghazali adalah ketaatan dan juga ibadah. Takwa itu taat pada Allah. Kenapa kita hadir ke taklim? Itu takwa, Pak. Bentuk ketaatan. Ketaatan kepada siapa? Kepada Allah melalui hadis Rasulullah, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin." Menurut ilmu fardhah wajib, tidak ada yang mengatakan talabul ilmi sunnatun. Menurut ilmu itu adalah sunnah, kagak. Tapi menurut ilmu itu adalah hukumnya wajib, fardu juga fardu kifayah itu berain, fardu ya, fardu ain. Ataupun misalkan ilmu yang lain bisa katakan fardu kifayah. Misalkan apa hukum mempelajari ilmu tajwid, terima Al-Quran apa? Di situ Pak hukumnya adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Apa bedanya fardu ain dengan fardu kifayah, Pak? Ada bedanya. Makanya terbagi dua. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau fardu ain adalah ma wajaba 'ala syahsin bi'ainihi, kewajiban sesuatu yang diwajibkan 'ala syahsin kepada setiap orang. Jadi kewajiban yang suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang. Artinya kewajiban itu tidak bisa diwakilkan. Subuh saya ngantuk, anak saya aja nih wakilin. Saya lagi mau sholat, wakilkan aja nih sama tetangga. Bisa gak Pak? Gak bisa. Sekarang malam Senin ada pengajian, tapi acara televisi nanggung nih. Udah aja, mas aja nih wakilin saya. Bisa gak? Ya. Ada pokoknya sholat, puasa, gak mau nih gak kuat puasa, wakilin aja, bisa gak? Tidak. Kenapa? Karena itu hukumnya apa? Fardu. Nah, ketika fardu kifayah beda. Kalau fardu kifayah adalah idza fa'alal ba'dha saqatal kharaz 'anil baqiyah. Kalau fardu kifayah ketika sebagian orang, sebagian masyarakat, sebagian jamaah melaksanakan, saqatal kharaz 'anil baqina, maka yang lain tidak berdosa. Contohnya apa fardu kifayah? Mengurus jenazah, mengurus mayit. Apakah harus seluruh kampung, seluruh komplek urus mayit? Tidak, sebagian aja. Tetapi ketika tidak ada satupun yang mengurus jenazah, yang mengurus mayit, maka semuanya nah, itu yang namanya fardu kifayah. Seperti mempelajari ilmu tajwid, wajib itu fardu kifayah. Makanya di sebagian orang harus ada yang mempelajari tajwid,
misalkan ada anak kita, keluarga kita, saudara kita yang mondok di mana, itu juga merupakan udah mewakili kita yang di sini. Kita gak berdosa karena yang namanya itu padu banyak. Nah itu ya. Makanya takwa itu adalah definisinya kedua adalah ketaatan. Kemudian kedua adalah membersihkan hati. Tentunya kalau membersihkan itu berarti dari yang kotor, dari rodail. Apa itu yang kotor? Dosa ya Pak. Dosa kita yang disengaja atau yang tidak disengaja, yang dirasa dan yang enggak kerasa. Karena yang namanya manusia itu tentunya enggak akan lepas yang namanya kesalahan. Saya juga sering menyampaikan yang benar selamanya adalah malaikat, yang salah selamanya adalah iblis atau setan. Yang kadang salah, kadang benar adalah manusia. Karena manusia itu annas, diambil kata nasia artinya lupa, suka lupa manusia itu. Hanya al-insan mahalul khata wa nisyannya. Makanya kita tarik kesimpulan definisi takwa adalah imtisalu awamirillah wastinabu nawahi, menjalankan perintah Allah, kemudian menjauhi larangannya. Kemudian dalam kitab yang lain, dalam kitab Irsadul Ibad, dalam kitab Nasoyul Ibad, takwa itu terbagi ataupun terdiri dari 5 huruf. Pertama huruf ta, kemudian huruf qaf, kemudian huruf waw, keempatnya huruf ya. Takwa kan begitu Pak? Ta, qaf, waw dan ya. Masing-masing huruf mempunyai arti tersendiri. Pertama ta artinya adalah tadarru atau tawadu, apa? Rendah hati, tidak sombong, tidak takabur. Karena yang pantas sombong, yang pantas takabur adalah Allah. Allah itu al-malikul kibriya. Allah itu adalah orang yang apa? Allah itu adalah yang punya hak untuk sombong dan takabur. Malikul kibriya. Kalau kita apa yang bersombongin? Allah menciptakan langit, bumi beserta isinya. Allah pantas untuk sombong. Kalau kita ya. Makanya tidak ada hal yang membenarkan manusia harus sombong, karena yang pantas bersombong adalah Allah. Orang yang bertakwa tidak sombong, tapi tadarru, tawadu. Kalau misalkan kita mempunyai harta yang lebih, mempunyai posisi yang tinggi, jadi jabatan, mentang-mentang jadi kades, mentang-mentang jadi ketua RW, merasa paling benar, merasa paling tinggi, tapi tidak menghargai orang lain, apalagi orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu ibaratkan pohon padi yang apa? Yang berisi ya, Pak. Kalau pohon padi berisi, apa gimana posisinya? Merunduk apa gini ke atas? Merunduk, tandanya berisi. Orang berilmu seperti itu. Kalau misalkan padi gak berisi, ke atas aja ya, Pak. Makanya tong kosong bunyinya nyari gak ada isinya, ngomong aja gitu kan. Pintar ngomongnya tapi gak berisi. Tong kosong nyaring bunyinya. Itu menurut peribahasa Indonesia. Ya, makanya orang yang bertawadu itu adalah tawadu seperti Rasulullah SAW. Istilahnya tak memandang kawan ataupun lawan, dia tetap rendah hati. Itu sebagai uswatun hasanah kita ya, pemimpin. Ya, makanya kalau kita pemimpin itu harus mengikuti tipe Rasulullah, itu bisa menjadi uswatun hasanah. Uswatun fi ahwalihi ya, terus fi aqwalihi, dari sikap dan ucapan. Nabi itu tidak selalu ngomong ya, pintar ngomong terus, tapi Rasul lebih bersifat sering memberikan contoh atau keteladanan. Ketika Rasul menyuruh puasa sunnah, ya kencangkan ikat pinggang misalkan, rajin berpuasa. Atau Rasul sering berpuasa ketika di rumahnya tidak ada makanan, Rasul habis dakwah dari mana pulang ke rumah pada Siti Aisyah, ya Aisyah, apakah ada makanan hari ini? Mohon maaf ya Rasulullah, untuk hari ini belum ada makanan apa-apa. Apakah Rasul marah? Tidak, Rasul bukan marah. Insya Allah kalau itu saya akan puasa. Bukan marah tapi malah berpuasa. Makanya puasa sunnah boleh
niatnya udah siang. Yang terpenting belum makan apa-apa. Jam 9 nih belum makan apa-apa, boleh kita niat puasa sunnah. Yang begini nih, paginya udah makan bubur ayam jam 6, misalkan jam 9 ke rumah nggak ada makanan, puasa aja deh. Itu nggak boleh. Boleh kita berpuasa sunnah niatnya siang hari ketika dari pagi-pagi belum makan atau minum apapun. Pertama adalah tadarruk ataupun tawadhu, ya, rendah hati. Kemudian qaf ya. Qaf adalah qanaah. Apa qanaah? Menerima apa adanya. Dikasih rezeki sehari, rezeki misalkan sebulan yang 500.000, ya terima apa adanya ya. Yang terpenting kita sudah ikhtiar. Karena yang menentukan bukan kita tapi Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika kita sudah berikhtiar, kita sudah berdoa, hasilnya silakan kita bertawakal kepada Allah. Makanya doa kalau istilahnya kan kita itu harus hidup itu harus punya duit ya Pak. Duit. D-U-I-T. D-nya apa? Doa. U-nya usaha, I-nya ikhlas, T-nya tawakal. Ketika doanya beres, selesai, gak mentang-mentang kita harus berdoa aja. Dari pagi sampai malam di musola, ya Allah berikan aku rezeki, berikan aku uang yang banyak. Datang nggak Pak? Enggak kan? Kita ada diperintahkan untuk usaha. Ya. Karena ketika kita ada sholat, faidah pada sholat tashiru fil ard. Allah menyuruh kehidupan dunia, tapi wala tansa nasibaka fid dunya. Kita silakan mencari kehidupan akhirat, tapi jangan lupakan kehidupan di dunia. Boleh kita ibadah, tapi jangan lupakan urusan dunia. Doa dan usahanya harus barengan dengan ikhlas. Setelah itu baru kita tawakal. Jangan tawakal aja Pak, di rumah aja sama tawakal lah. Dengan Allah aja deh. Nah kalau begitu Rasul mencontohkan ketika sahabat membawa seekor unta. Ya, berhenti di situ. Kemudian unta itu tidak diikat. Rasul menegurnya, "Hei, kenapa unta itu gak diikat?" Kata sahabatnya, "Rasul, saya sudah tawakal kepada Allah." Ya kan, kalau misalkan unta gak diikat bagaimana Pak nasibnya? Lepas ataupun ada yang mencuri. Kata Rasul, ikat dulu unta itu baru tawakal. Gitu kan? Ya kalau misalkan kita ini aja punya motor, punya kendaraan, mobil atau apa, disimpan di mana Pak? Di garasi kan kalau punya mobil. Apakah kita simpannya di lapangan? Asal tawakal kepada Allah di sebenarnya kan ada Allah. Jangankan di lapangan ya Pak, di rumah, di garasi juga dibobol maling gitu kan. Makanya itulah antara usaha, ikhlas, kemudian ada ujungnya adalah tawakal. Nah orang yang takwa qanaah, berapapun hasilnya, berapapun rezeki yang diberikan oleh Allah, harus mempunyai rasa qanaah, merasa menerima, mensyukuri apa adanya ya yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wara, teliti, tidak gegabah. Apa gegabah di situ? Misalkan dalam makanan punya orang gak pamit dimakan. Senang orang ketika pulang dari musola digosok. Tahu kan gosok Pak? Apa bedanya gosok dengan maling? Yang nyuri, apa bedanya gosok? Kan seorang ustadz ataupun balik ataupun khotib ketika sholat Jumat misalkan gini, khudma sofa wadama kadar, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Mustaminya itu gagal paham atau ngantuk lagi jematannya. Kebetulan tadi pas berangkat ke masjidnya buasana jepit, udah jelek. Pas pulang ingat pepatah ustadz apa? Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Berarti gimana? Malah sendal jepit yang jeleknya ditinggalin, ngambil yang bagus. Itu salah apa? Salah sasaran ya, yang sangat sampai seperti itu. Itu kalau orang yang takwa enggak seperti itu karena waro. Kalau misalkan enggak minta izin dulu enggak berani. Kalau bukan punya sendiri enggak berani make.
Ya itu namanya orang yang takwa, waro. Ya. Kalau gosop dengan maling bedanya, kalau maling itu ngambilnya secara sembunyi-sembunyi itu maling, Pak. Kalau ketahuan wah berabe gitu kan. Babak belur itu kalau maling. Merampok itu kan pasti sembunyi-sembunyi. Kalau gasa beda. Mengambil sesuatu dengan secara terang-terangan. Kalau misalkan ketemu sama yang punyanya mau minta izin, kan pernah gitu kan? Kita kan maksudnya misalkan darurat nih, kebetulan nih misalkan yang punyanya si Anu, orang juga ada nanti deh kalau ketemu ataupun mau ketemu di jalan saya minta izin atau gimana. Itu bedanya gasab dengan mencuri gitu kan. Beda-beda tipis Pak. Itu mengambil hak orang lain tanpa sepengetahuan. Kalau yang maling kan terang-terangan ya mencuri sembunyi-sembunyi. Kalau gasab seperti itu. Mencurinya ngambil hak orang lain secara terang-terangan. Kalau ketemu sama yang punya, misalnya sekalian minta izin, kan seperti itu. Makanya dalam Islam ada istilahnya gosok. Ya itu warok ya. Kemudian yang terakhir ada yakin. Ya tentunya orang yang beriman harus mempunyai keyakinan. Ya kita yakin ada hari akhir, makanya kita rajin beribadah karena kita punya butuh bekal. Ya bekal kita bukan mobil yang mewah, rumah yang bertingkat, tapi apa wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah diri kita semuanya dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Makanya pesan Nabi dalam khutbahnya adalah ittaqullah, takwa kepada Allah. Pesannya itu ya. Hadis yang pertama yaitu khutbah Rasul adalah tentang takwa. Banyak ciri orang bertakwa. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah ya, Pak. Dalam surat Al-Baqarah awal-awalnya apa? Alif Lam Mim. Kemudian Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Orang bertakwa itu bagaimana? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di antara tanda atau ciri bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, iman percaya kepada benda-benda gaib, malaikat, jin, itu juga banyak benda gaib. Kemudian mendirikan sholat, memberikan harta untuk zakat juga termasuk tanda orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua ya, pesan Rasul ketika haji wada, wasollu khamsakum, rawat jagalah sholat yang 5 waktu. Sholatlah kita semuanya sebelum disolatkan. Ya. Saking wajibnya sholat, kalau gak kuat berdiri kita bisa apa? Sambil duduk. Gak kuat sambil duduk sambil berbaring. Gak kuat sambil berbaring gimana? Ya bisa dengan isyarat. Gak bisa jangan isyarat, disolatkan aja. Artinya udah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya saking wajib. Pesannya itu sholu khamsakum, dan juga sholat merupakan amal yang pertama kali dihisab, bukan harta yang kita miliki, tetapi amal yang pertama adalah sholat. Dan sholat itu merupakan imaduddin, tiangnya agama. Kemudian pesan Rasul dalam khutbahnya adalah wasumu syahrakum ya. Setiap tahun ya, dalam setahun kita sebulan diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan saja nanti kita bisa menjumpai kembali bulan Ramadan ya. Kan kita gak ada yang tahu. Jangankan bulan puasa depan, besok juga kita gak ada yang tahu nasib kita seperti apa. Makanya gunakan sisa waktu umur kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Percuma kita mempunyai umur yang panjang kalau amal kita makin jelek. Karena menurut hadis Nabi, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Begitupun sebaliknya. Wasarun nas, ya, dan sejelek-jeleknya manusia itu orang yang panjang umurnya dan jelek amalnya. Kita mah pengen panjang umur dan juga baik amalnya ya. Mudah-mudahan kita ketemu dengan bulan Ramadan. Wasumu syahrakum, ya, ketika kita
belum mencapai Ramadan, lakukan juga puasa sunnah, puasa Senin, puasa Kamis kalau mampu ya, ataupun puasa apalagi Ayyamul Bid gitu kan. Kemudian kalau ketika ketemu bulan kemarin Zulhijjah, puasa Arafah gitu kan. Sekarang nanti kalau yang mau dan istilahnya kuat puasa bulan Muharram ya, silahkan niat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala bulan tanggal 10 Muharram ya, puasa Asyura ya. Kemudian yang keempat, wa'adu zakat amwalikum, wa'adu dan yang mengeluarkan, wa'adu dan keluarkan ya, zakat amwalikum, zakat sebagian harta kita. Yang dikeluarkan itu bukan semuanya. Makanya dalam surat At-Taubah ayat 103, khud min amwalihim shadaqatan. Perintah Allah dalam surat At-Taubah, khud keluarkan, ambillah min amwalikum. Min di situ artinya sebagian harta, enggak semuanya. Sesuai dengan ketentuannya. Zakat tijarah atau gimana, perdagangan gimana, zakat pertanian ada hitung-hitungannya. Semuanya enggak. Min amwalikum sebagian. Kata Nabi, wa'adu zakata amwalikum. Dan ancaman Allah ya bagi orang yang enggan mengeluarkan zakat itu Pak. Saya lihat dalam kitab Sulam Taufik, termasuk orang yang diharamkan masuk surga. Maktubun ala babi jahat, maktubun ala babil jannah. Tertulis dalam pintu surga antaharamun. Di antaranya adalah al-bahil, orang yang pelit ya. Kemudian wa man zakat, orang yang enggan mengeluarkan zakat. Nauzubillahi min. Makanya Nabi menyuruh kita untuk zakat. Kemudian kelima, wa ati'u umara'akum. Ini kita sebagai manusia tentunya hidup bermasyarakat, bersosial ya Pak. Ada jabatan, dalam jabatan ada atasan, ada bawahan, lingkungan kita ada Pak RT, ada Pak RW, ada Pak Lurah ya, ada Pak Camat, Bupati, ada wali kota dan sampai presiden sekalipun. Nah, kita sebagai bawahan ada kewajiban ya, sebagai rakyat punya kewajiban untuk taat ya. Karena walaupun silanya kita tidak mempunyai posisi jabatan apapun, kita itu sebenarnya adalah seorang pemimpin ya Pak. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap orang itu kita pemimpin. Kita pemimpin di keluarga, pemimpin untuk istri kita, pemimpin anak kita ya, sebagai pemimpin, dan nanti akan dipertanggungjawabkan Pak di akhirat kelak ya. Nah, kata Nabi jaminannya sebagaimana wasiat tadi dalam khutbah Haji Wada. Yang pertama adalah kita harus bertakwa kepada Allah, kemudian kita harus melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa bulan Ramadan, terus mengeluarkan zakat dan taat kepada para pemimpin, tentunya pemimpin yang tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulullah. Pemimpin yang bagaimana yang harus kita taati ya, tentunya bukan pemimpin yang menyuruh kita kepada maksiat. Nah, kalau kita sudah menjalankan hal-hal tersebut, kata Nabi, tadkhulu jannata rabbikum. Mudah-mudahan kita dapat menggapai surganya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, mudah-mudahan dari materi ini tentang takwa bukan hanya paham secara definisi, yang terpenting kita sebenarnya bisa mengamalkan asal takwa itu ya. Ringkasnya aja, misalnya kita takwa itu adalah rajin beribadah, itu juga merupakan ketakwaan. Nah, karena takwa itu banyak macam-macamnya, contoh-contohnya diantaranya kita harus istiqomah dalam ibadah sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin, mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendapatkan hidayah taufik dan juga petunjuk, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat sehingga kita mampu sanggup menjalankan perintah Allah dan bisa menjauhi larangannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahi wa ajmain. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.